Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi yang cerah hari Selasa ya. Bapak Ibu, sambil menunggu teman-temannya yang hadir, terima kasih ya hari ini sudah berkenan hadir, dan jangan lupa Bapak Ibu ya, bagikan linknya, hadirkan teman-temannya ya. Baik, salam miliarder dulu dong. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah, Allahu Akbar. Bapak Ibu dimanapun berada, perkenalkan ya, yang belum kenal saya adalah Zuhairatun Nikmah, asli Pati Bapak Ibu ya, di sebuah desa yang mungkin di GPS agak kesulitan mencarinya ya, tidak tertera ya. Bapak Ibu, hari ini izinkan saya mau sharing ya, ngobrol-ngobrol santai saja. Kenapa? Karena banyak yang saat ini ya, musim pandemi seperti ini kan, ada kalanya kita butuh pemasukan juga ya, butuh penghasilan tambahan gitu ya, butuh ya angsurannya yang mungkin punya angsuran, entah itu sepeda motor, entah itu mobil, entah itu apa saja angsurannya ya, mungkin agak kesulitan ya karena penghasilannya berkurang. Atau Bapak Ibu ada yang kepengen ke Baitullah mungkin ya, siapa tahu ada yang butuh ke Baitullah, atau mungkin kepengen punya cita-cita, namanya tua itu kan pasti ya Bapak Ibu ya, tua itu pasti, dan mungkin ada yang ingin nanti di masa tuanya hidupnya lebih nikmat ya, tinggal menikmati di masa tuanya ya. Jadi tinggal ibadahnya dikencengin ya, tidak mikir kerja lagi ya. Ada sebagian yang masih tua masih saja kerja ya. Nah, mungkin dia pengen di masa tuanya nanti hidupnya nyaman, tinggal menikmati ibadahnya, dikit-dikit ke Baitullah, dikit-dikit haji, dikit-dikit sedekah gitu ya. Enak kali ya kalau masa tuanya kita punya kebebasan keuangan. Kemudian mungkin ada juga yang teman-teman Facebook, ada yang lagi cari kerjaan ya, untuk memenuhi kebutuhan hariannya, atau mungkin untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya ya. Atau barangkali Bapak Ibu ada yang selain ke Baitullah ya, pengen umroh haji, tapi juga ingin mengumrohkan orang tuanya tercinta, ingin mengumrohkan banyak orang, gitu ya, umroh mengumrohkan, haji menghajikan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini akan kita sharingkan usaha apa sih yang nggak banyak modal, menguntungkan, dan bisa dikerjakan siapa saja. Ya. Nah, Bapak Ibu sedikit cerita ya, yang mungkin sudah kenal saya, yang belum ya. Saya background-nya adalah seorang pengusaha. Saya jualannya banyak Bapak Ibu ya. Di rumah, ini saya lagi di rumah ya. Mungkin saya ini dulu background-nya ya, biar Bapak Ibu tahu saya lagi di mana posisi saya ya. Saya lagi di toko saya sendiri. Ya, ini adalah toko saya Bapak Ibu. Ya, mungkin yang namanya punya toko pastilah kalau kepengen ada barangnya,
pastinya kita kulaan ya. Nah ini toko saya ini modalnya banyak Bapak Ibu ya. Modalnya minimal lah sebulan sekali saya harus kulaan ya 50 jutaan lah ya. Ini untuk toko saya biar toko saya bisa bekerja atau bisa mendapatkan hasil. Nah, Bapak Ibu, saya akan berbagi kepada Bapak Ibu semuanya ya, walaupun saya tetap dengan usaha saya yaitu pedagang sepeda, tapi saya juga punya bisnis sampingan, di mana bisnis ini saya tidak perlu capek-capek mikir, capek-capek kulaan yang ya resikonya banyak ya jualan sepeda itu, apalagi modalnya yang sangat besar, kemudian butuh karyawan juga ya Bapak Ibu, nggak mungkin kita kerjakan sendiri ya. Kenapa? Karena ya itu tadi nyervis sepeda itu kan nggak mungkin kita sendirian ya. Nah kemudian lagi Bapak Ibu, yang namanya jualan sepeda pastilah ada resiko ya. Resikonya mungkin modelnya sudah nggak layak ya, atau sudah ketinggalan zaman, atau mungkin stoknya tinggal satu gitu ya. Namanya jualan sepeda itu rata-rata kalau orang mau beli itu pasti tanya pilihannya. Nah, kalau misalkan stoknya cuma satu, nggak ada yang dipilih, itu biasanya pelanggan sudah nggak mau Bapak Ibu ya, pasti pindah ke toko lain. Itu kalau toko konvensional seperti punya saya. Nah, luar biasanya, saya tetap menjalankan usaha saya seperti biasa, ya, tapi saya punya usaha yang luar biasa lagi, di mana saya awalnya tidak percaya, saya awalnya agak ragu ya. Kenapa? Karena ya saya agak apa ya Bapak Ibu, saya agak nggak suka dengan bisnis-bisnis yang berbau bahasa mudahnya MLM gitu ya. MLM itu saya dalam pikiran saya waktu itu ya cari korban, terus cari orang, kemudian harus apa ya, kejar target, harus jualan gitu ya. Padahal saya juga mentalnya background-nya memang sudah jualan ya, tapi walaupun sudah berbasic jualan, tapi kalau dengar MLM itu kayak alergi gitu ya. Ya Allah, MLM gitu ya. Tapi waktu itu saya pertama kali bergabung, yang saya suka ya, yaitu Baitullah ya. Kalau usahanya tujuannya ke Baitullah, dan saya pun di situ tidak perlu banyak modal. Kemudian saya coba Bapak Ibu ya, dan subhanallah, maaf ya ini berisik karena toko saya ada di pinggir jalan raya ya. Nah, waktu saya dengar MLM, alergi, ya, tapi waktu itu bedanya apa? Bedanya ternyata Bapak Ibu, kita harus bisa membandingkan mana MLM, mana bisnis networking, mana money game ya. Dan ternyata saya salah Bapak Ibu. Ya awalnya saya berpikir MLM itu semua sama gitu ya. Taunya ada yang kena tipu gitu ya. Ada korban dari MLM ini misalkan ya. Nah itu ada harus kejar target gitu, numpuk barang, tutup poin gitu ya. Nah ternyata saya salah Bapak Ibu ya. Ternyata MLM itu ada macam-macamnya ya. Ada MLM itu sendiri yaitu multi level marketing, di mana modal pendaftarannya biasanya kecil. Kemudian dia memang mengumpulkan atau membangun tim penjual ya. Jadi orang-orang yang memang harus jualan, makanya yang namanya jualan harus ada target yang harus dia penuhi ya. Kemudian tutup poin. Nah, itu MLM itu sendiri. Ada lagi yang namanya money game atau MLR. Nah, kalau MLR itu cenderung modalnya besar dan biasanya tidak ada produknya Bapak Ibu. Ya, biasanya kita lebih mengenal dengan kata-kata, mohon maaf ya, investasi bodong gitu ya. Jadi investasi yang dia cari korban ya. Dia cari
mitra-mitra ya yang memang dia biasanya cenderung punya iming-iming, tidak usah capek-capek kerja, tapi punya penghasilan. Nah, ini yang bagi saya memang saya tidak menerima Bapak Ibu. Karena apa? Karena saya memang mental dari dulu pengusaha ya. Dimana kalau nggak kerja, ya nggak akan dapat hasil. Itu pemikiran saya. Makanya kalau saya ditawarin sebuah usaha dan dia menawarkan, nggak usah capek-capek kerja, cukup modal sekian, nanti akan bertambah sekian, itu malah bagi saya aneh gitu ya. Apalagi dia mengumpulkan massa. Ini yang mungkin bagi saya berpikir ulang lagi ya. Namanya mengumpulkan massa itu kan pasti kita harus punya tanggung jawab ya. Makanya ada teman saya ya, teman dekat juga, dia termasuk korbannya. Jadi masa yang sudah dikumpulkan tadi, yang sudah membayar di perusahaan tadi ya, MLR tadi, ternyata dia tidak membuahkan hasil. Akhirnya dia ya yang memang sudah mengumpulkan masa, mau tidak mau dia jual asetnya untuk mengembalikan uang-uang mitranya. Kan nggak enak ya Bapak Ibu ya. Dan biasanya ini yaitu tadi karena iming-iming nggak usah capek-capek kerja tapi dapat penghasilan. Nah Bapak Ibu, kalau model yang seperti itu biasanya tidak ada produknya, dan biasanya kalaupun ada produknya biasanya tidak ada nilainya apa-apa ya. Ada salah satunya seperti misalkan apa ya, banyaklah ya, saya nggak bisa sebutin ya, nanti bisa salah artiannya. Nah kalau satunya lagi ada MLR, ada MLM, ada lagi yang satunya adalah bisnis networking. Nah, bisnis networking ini yang seperti apa? Bisnis networking ini yaitu salah satu contoh, kita menyebutnya lebih mudah adalah ada 3 ya. Ada 3 bisnis networking. Jadi ada yang bisnis networking itu kalau saya menyebutnya franchise personal. Franchise personal ya. Mohon maaf ini saya sambil gerak-gerak ya karena di toko. Oke. Sekarang. Oke. Bisnis networking adalah bisnis yang saya menyebutnya franchise ya. Franchise personal. Franchise, tahu franchise ya? Franchise itu seperti waralaba. Contohnya yang paling mudah Birumat atau Merahmat ya. Yang biasa di jalan-jalan banyak ya. Nah, modalnya pasti banyak ya Bapak Ibu kalau yang waralaba sebesar itu ya. Nah, kalau ini saya akan membagikan sebuah usaha bisnis networking atau franchise personal yang memang bagi saya mudah banget menjalankannya dan saya tidak harus keluar dari aktivitas saya ya. Saya tetap jualan sepeda dengan usaha saya ya, yang memang konvensional ya kalau sepeda, tapi di sini saya bisa membangun sebuah aset di mana alhamdulillah ya bulan Oktober saya kemarin iseng-iseng ya, saya usaha di bisnis sampingan saya, jadi sepeda tetap jalan dan saya menjalankan usaha sampingan ini. Tadi malam iseng-iseng, saya iseng-iseng, belum selesai sih, ya bulannya belum habis ya. Dan subhanallah gajian saya masuk rekening 21 juta, hampir 22 juta. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu modalnya cukup murah loh ternyata, 165.000, dan itu pun Bapak Ibu 165.000 ini kalau dibagi 30 hari itu cuma 5.000. Bayangin Bapak Ibu kalau pegang uang 5.000 akan jadi apa? Akan jadi permen kali ya. Tapi di usaha ini kita bayar 165.000, itu kita sudah punya toko sebesar Birumat atau Alfamart ya. Minimal lah gajiannya ya, kadang banyak banget. Ada yang mau? Ya saya doakan deh semuanya yang sedang menyaksikan ya bisa punya penghasilan lebih dari 100 juta tiap bulannya. Amin.
Baik Bapak Ibu, ya hari ini saya mau sharingkan nih ya, usaha sampingan seperti apa sih Mbak Zuha? Kok Mbak Zuha tidak harus keluar dari aktivitasnya sebagai penjual sepeda yang notabene ya namanya jualan sepeda Bapak Ibu tiap bulan selalu saya minimal lah pulaannya itu untuk aktivitas untuk biar toko saya tetap jalan ya minimal 50 juta untuk pulaan aja gitu ya. Tapi di sini mudah banget Bapak Ibu. Ya, saya akan perkenalkan dulu. Tapi sebelum itu, kira-kira adakah yang kepengen jadi miliarder di sini? Cium tangannya. Ya, yang kepengen jadi miliarder, Bapak Ibu, mohon komen di bawah ya. Ya Allah, saya ingin jadi miliarder ya. Nanti saya akan doakan Bapak Ibu ya, betul-betul terjadi, begitu nyata, semudah tersenyum. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, nggak usah berlama-lama lagi ya. Kayaknya semakin gregetan nih. Apa sih Mbak Zuha sampingannya gitu ya. Nah, awal sekali niat saya di bisnis ini adalah kepingin ke Baitullah. Ada yang kepingin ke Baitullah? Ini niat saya awal Bapak Ibu. Karena selama saya usaha sepeda ya, usaha saya banyak sebetulnya ya, bukan hanya sepeda. Tapi bertahun-tahun saya di usaha ini saya belum bisa ke Baitullah. Tapi subhanallah begitu saya mengenal usaha sampingan saya ini, alhamdulillah saya sudah lama ya sebelum saya di usaha yang baru ini. Sebelumnya itu ada namanya Armina Reka yang bersistem ya. Alhamdulillah waktu itu saya betul-betul ingin ke Baitullah dan ingin mengumrohkan orang tua tercinta niatnya awal. Dan subhanallah di Armina Reka saya bisa ke Baitullah dalam waktu 6 bulan. Mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan nama travel Armina Reka ya. Armina Reka ini kan travel yang memang sudah lama sekali ya, 30 tahun mengudara membantu para jamaah-jamaah yang memang terkendala biaya ingin ke Baitullah. Ya, kenapa yang terbesar ya karena yang diistimewakan yang dilayani rata-rata adalah orang-orang yang terkendala biaya. Ya, dan saya salah satunya ya kepengen ke Baitullah tapi terkendala biaya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu dalam waktu 5 bulan waktu itu saya bisa ke Baitullah bersama orang tua saya tercinta. Dilanjut karena saya kepengen bukan hanya sendiri ke Baitullahnya, tapi sama saudara-saudara saya akhirnya teruskan syiar saya tanpa meninggalkan usaha saya berdagang ya. Jadi tetap seperti biasanya. Tapi Bapak Ibu, alhamdulillah 2018 terjadilah perubahan ya karena ada banyak kasus di luar sana travel-travel yang tidak amanah. Akhirnya Armina Reka ini pun harus menyesuaikan aturan pemerintah yang harus tidak boleh travel umroh haji bersistem. Tapi Bunda Guri luar biasanya membuat perusahaan untuk kita semuanya, ya, di mana perusahaan ini memang membantu kita yang terkendala biaya ingin ke Baitullah. Ya, namanya ke Baitullah wasilahnya banyak ya Bapak Ibu. Ada yang mau jual warisan, ya kalau ada warisannya boleh dijual buat ke Baitullah gitu ya. Ada yang jual sapinya, ya banyak macamnya Bapak Ibu ya. Tapi itu yang punya sapi, yang punya warisan. Nah, kalau saya Bapak Ibu ya, saya 2015 yang lalu, tahun di mana saya sempat terpuruk waktu itu, saya ditipu teman sendiri dengan nominal miliaran. Toko saya pun sempat tutup ya setahun ya waktu itu. Kenapa? Karena ya ditipu miliaran itu sedih Bapak Ibu ya. Aset saya beberapa kami jual pun tidak bisa menutup. Akhirnya rumah saya pun sempat mau dilelang. Alhamdulillah memang perjalanannya harus seperti itu hingga saya tidak sengaja dipertemukan dengan Armina Reka tadi ya. Tapi subhanallah saya bisa membuka usaha saya sepeda lagi. Wasilah saya menjalankan Armina Reka. Saya lanjutkan terus menerus ya hampir 5 tahun ya sampai hari ini ya. Dan subhanallah saya bisa ke Baitullah berkali-kali bersama jamaah-jamaah saya, bersama orang-orang terkasih saya ke Baitullah. Bapak Ibu, 2018
itu adalah perubahan yang mungkin saya juga sendiri sempat tidak yakin menjalankan program solusi yang kedua yang dibangun oleh Bunda Guril ya, pemilik dari Armina Reka Perdana, yang nanti akan saya bagikan ke Bapak Ibu semua. Tapi subhanallah, karena saya mau belajar, karena saya mau istiqomah dan semuanya, alhamdulillah bisa kami rasakan saat ini. Saya di usaha yang baru ini baru 2 tahun hampir, ya 2 tahun setengah ya, 2 tahun setengah. Karena April 2018 saya gabung di usaha yang baru, dan ini Oktober ya, 2020. Ya, sekitar 2 tahunan. Alhamdulillah saya mencoba belajar dengan seorang mentor yang luar biasa ya, leader-leader sukses yang terus membina kami, dan saat itu pula saya rubah tujuan saya ya, tujuan hidup saya menyamakan tujuan hidup saya samakan dengan para mentor dan para leader-leader sukses. Jadi saya rubah tujuan hidup saya yang pertama, yaitu saya ingin hidup di dunia ini bukan karena one way ticket ya, bukan sedih tapi bahagia ya. Saya ingin dunianya bahagia, di akhiratnya juga bahagia. Seperti doa yang kita sering lantunkan ya Bapak Ibu, Robbana atina fid dunya hasanah ya. Jadi di dunia dulu yang hasanah, baru nanti akhiratnya ngikut yang hasanah ya. Amin ya. Kemudian saya juga merubah tujuan hidup saya, pengen sukses, tapi suksesnya mulia di mata Allah, mulia di mata banyak orang, gitu ya. Jadi membantu banyak orang. Yang ketiganya, saya kepengennya juga sukses, sehat, ya sehat ini, sehat rezekinya, sehat badannya, sehat pikirannya, sehat hatinya, sehat dompetnya ya tentu saja. Kemudian kaya, ini saya niatkan kaya di sini kaya hati, kaya amal, kaya ilmu, dan kaya harta. Dan semuanya bisa kita nikmati kalau semuanya kita dapatkan dengan cara yang berkah. Ya. Yang terakhir yang saya ingin dapatkan yaitu kebebasan keuangan. Bapak Ibu, arti kebebasan keuangan ini mungkin secara mudahnya adalah hidupnya yang pas ya. Pas mau ke Baitullah sama keluarga, pas ada uangnya ya. Pas mau beli mobil cash, pas ada uangnya. Pas mau beli rumah mewah, pas ada uangnya ya. Jadi pas mau sedekah pun pas ada uangnya. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian kepengennya saya lagi, Bapak Ibu, saya bukan hanya kaya sendiri, bukan hanya sukses sendiri, bukan hanya ke Baitullah sendiri, tapi saya kepengen orang-orang di sekitar saya, di sekeliling saya, orang-orang yang saya temui juga saya bisa membantunya untuk menuju kehidupan yang lebih sejahtera, yang lebih mulia, ya menuju ke sukses, sehat, kaya. Kira-kira yang hadir di sini, yang di Facebook, adakah yang mau saya bantu cepat ke Baitullah, cung tangannya, siapa yang mau ke Baitullah? Tulis di komen ya, ya Allah saya kepengen ke Baitullah ya, nanti kita doakan bersama-sama ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya pun belajar dari seorang mentor ya, beliau yang tidak pernah kenal lelah ya, mensupport dan membagikan ilmu-ilmunya yang luar biasa. Beliau Dr. Andes Haji Juli Irmayanto, ya seorang bapak yang saya menyebutnya bapak miliarder ya, di mana sudah banyak orang-orang yang beliau cetak menjadi miliarder. Karena beliau di sini mencontohkan kepada kita semua, hidup di dunia cuma satu kali, maka hidupnya seperti apakah? Kira-kira kalau memang tujuan hidupnya seperti tadi ya, kalau Bapak Ibu punya tujuan hidup bahagia dunia akhirat, sukses mulia, sukses sehat kaya berkah, punya kebebasan keuangan, berarti kita sendiri pun bisa memilih dengan kaya ya, artinya kaya di sini ya, Islam itu wajib kaya, kita harus kaya, karena apa yang diteladani ya dari Nabi dan Rasul kita semuanya kaya. Nabi Muhammad dan istrinya kaya raya. 4 sahabat utama dan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga rata-rata juga orang kaya. Islam masuk di Indonesia juga di bawah saudagar yang kaya. Ketua Wali Songo, Maulana Maghribi adalah orang kaya.
pendiri NU dan Muhammadiyah juga orang kaya. Dulu juga ada yang namanya Syarikat Dagang Islam, yaitu perkumpulannya saudagar-saudagar kaya. Nah, Bapak Ibu, ini loh maksudnya, biar apa? Kalau untuk diri sendiri biasa, ya. Kaya untuk diri sendiri biasa. Tapi dengan kita membawa banyak orang menjadi kaya, itu yang luar biasa ya. Kita mengajak sebanyak-banyak orang untuk jadi kaya, ya. Karena Rasulullah sendiri bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah, ya. Jadi untuk menyempurnakan Islam, yang kelima umroh haji, kita juga wajib kaya ya. Nah, agar dapat putra putrinya sekolahnya lebih tinggi, ya wajibnya punya uang ya. Jadi kaya, membangun ekonomi syariah bebas riba juga enaknya orang kaya ya. Jadi nggak perlu hutang sana sini ya. Dan supaya mampu memberikan harta di jalan Allah, kemudian supaya dapat memilih makanan dan pendapatannya halal dan thayyib, kemudian memberi nafkah yang layak untuk istri dan anak-anaknya, supaya dapat memberikan harta warisan yang layak dan keluarganya serta saudaranya. Ya. Dan sabda Rasulullah, kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Kemudian tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya, itu tadi ya Bapak Ibu. Maka siapa yang mau kaya, jungkung tangannya yang mau kaya. Saya doakan ya semuanya terwujud begitu nyata, semudah tersenyum. Nah, Mbak Zua, ayo dong kasih tahu apa nih kendaraannya ya Bapak Ibu. Semuanya bisa terwujud kok kalau kita bisa mengikuti Rasulullah. Apa yang disampaikan Rasulullah, ya, kaya ala Rasulullah. Ya, Rasulullah bersabda, jika menjadi pedagang yang jujur dan amanah, ya, kelak meninggal bersama Rasulullah. Bapak Ibu, ini sabda Rasulullah ya, menjadi pedagang yang jujur dan amanah. Ya, mudah-mudahan kita semua tergolong bagian dari orang-orang yang bersama para nabi dan para rasul ya, kelak di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kendaraannya seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu harus bisa memilih kendaraan yang tercepat dan terbaik untuk mewujudkannya ya. Pengen lunas amanahnya, pengen ke Baitullah bersama keluarga, Bapak Ibu tidak usah ragu lagi ya. Nah, yang penting apa? Yang penting yang namanya kepengen kaya, ini ada penelitiannya loh Bapak Ibu ya. Penelitiannya ya, ada dari Robert Kiyosaki. Jadi kalau pengen punya penghasilan ini, kita ada bagi 4 model pekerjaan ya. Ada di kuadran kiri dan kuadran kanan. Kuadran kiri terdiri dari employ dan self-employ. Employ ini seperti apa? Salah satu contohnya karyawan, Bapak Ibu ya, manajer, eksekutif. Nah, kalau mau kaya, dia harus menambah jam kerjanya. Karena yang namanya karyawan itu ya segitu-gitu aja gajiannya ya. Dia nggak bisa suka-suka mintanya. Minta sama bosnya misalkan, dikasih 3 juta dia minta tambah. Bos tambahin dong, saya mau bayar motor nih. Kan nggak bisa ya, mentok itu ya, nggak bisa nambah. Jadi kalau dia mau nambah gajiannya gimana ya, dia menambah jam kerjanya atau dia naik jabatan ya. Ada juga self employed nih Bapak Ibu. Ya, seperti saya salah satunya ya, pedagang ya, jasa, kemudian dokter ya. Jadi kalau saya misalkan tidak buka toko ya, rezeki saya tidak akan masuk ya. Ini rezeki saya nggak akan masuk. Jadi saya harus buka toko. Kemudian dokter juga demikian ya. Dia tidak bisa diwakilkan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mau nambah penghasilan, dia juga harus menambah waktunya. Jadi kalau misalkan dia capek pun, anaknya nggak bisa gantiin ya. Kemudian misalkan jadi guru, misalkan PNS gitu ya, dia tidak bisa diwariskan, tidak bisa diturunkan ya. Nah, kemudian ada lagi pekerjaan ya. Jadi E dan S ini kalau tidak kerja tidak dapat rezeki ya. Jadi dia harus kerja. Nah, pengen nggak Bapak Ibu kerja, nggak usah begitu capek ya, nggak usah capek-capek banget, tapi rezekinya banyak ya. Seperti apa Mbak Zuha ya? Salah satunya seperti investor ya. Pekerjaan investor ini seperti apa? Jadi kayak deposito, saham, properti gitu ya. Bapak Ibu cukup dengan modal
Misal mau gajian 100 juta tiap bulan, modalnya 24 miliar, deposito di bank. Ada uangnya? Nggak ada ya. 1 miliar aja belum pernah lihat Mbak misalkan ya. Nah, Bapak Ibu tidak usah khawatir ya. Ada namanya pekerjaan business owner. Business owner ini kita bagi 3 Bapak Ibu ya. Ada 3 bagian, ada 3 tipe orang ya. Yang pertama adalah konglomerasi. Ini tipenya seperti apa orangnya? Orangnya biasanya punya modal, punya keahlian. Nah, pekerjaan apa ini yang pantas untuk orang yang punya modal, punya keahlian? Nah, biasanya dia bikin pabrik ya. Nah, berarti tipe kita nggak ini? Enggak ya. Ada juga tipe yang kedua yaitu waralaba. Dia tinggal biasanya orangnya punya modal, tidak punya keahlian. Dia tinggal membayar ke manajemennya. Ya, kemudian nanti diatur sendiri sama manajemennya, dia tinggal duduk diam. Nah, dia akan dapat bagi hasil dari waralabanya tadi. Ada yang sudah punya modal, Bapak Ibu, untuk bikin biru mat, merah mat, ya. Nggak ada juga. Tidak usah khawatir, Bapak Ibu. Ada tipe orang yang seperti saya, ya. Waktu itu saya terpuruk, ya, alias boleh dibilang bangkrut, ya. Tidak punya modal, tidak punya apa-apa, ya. Tapi mimpi saya besar, pengen ke Baitullah sama keluarga, pengen membantu banyak orang, pengen sedekah pol-polan, pengen lunasin amanah, ya. Maka pekerjaan seperti apa untuk tipe-tipe orang seperti ini? Yang paling pas adalah bisnis networking yang saya tadi sudah sampaikan. Bisnis networking adalah franchise personal ya. Franchise itu ya seperti biru mat, merah mat tadi, cuma personal ya. Jadi kita sendiri yang punya. Nanti akan saya detailkan lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata lagi ini penelitian dari majalah Ekonom, ada 5 profesi dengan gaji termahal. Nah, urutannya yang nomor 1 adalah distributor networking. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memilih usaha bisnis networking ini, Bapak Ibu memilih usaha sampingan yang paling tepat untuk mewujudkan semua mimpinya. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini akan saya perkenalkan seperti apa sih bisnis networking ya. Bisnis networking ini keunggulannya banyak Bapak Ibu ya. Keunggulannya salah satunya adalah kita tidak perlu modal banyak. Ya, modalnya kecil. Jadi modalnya cukup dengan pendaftaran. Nah, kemudian yang keduanya mudah dijalankan. Tidak perlu latar belakang tertentu karena ada sistem dan ada bimbingannya. Ya, jadi siapa saja bisa. Kemudian enaknya lagi tidak ada risiko Bapak Ibu ya. Karena tugas kita di sini hanya menjalankan atau 3M ya, jadi tidak ada risiko. Kemudian jaringannya luas. Semakin besar jaringannya, maka pendapatan yang kita terima semakin banyak ya. Ini kemudian kita punya kebebasan tempat dan waktu. Jadi seperti saya nih hari ini masih jualan, tapi juga bisa memaksimalkan waktu saya untuk bersilaturahim ya. Jadi bebas tempat, bebas waktu, dan bisa online ya. Jadi gunakan HP kita ini Bapak Ibu ya untuk punya penghasilan tambahan. Siap? Ya, jadi jangan cuma beli kuota ya, tapi kalau bisa HP kita ini bisa kita gunakan untuk beribadah ya. Bisa kita gunakan untuk punya penghasilan ya, bisa kita gunakan untuk membantu banyak orang ya. Siap ya? Nah, seperti apa sih Mbak Zuha? Ayo dong ceritain gitu ya. Bisnis networking itu banyak di luar sana Bapak Ibu ya. Tapi karena saya muslim maka saya memilih yang betul-betul ada sertifikasi halalnya ya. Dan alhamdulillah saya memilih perusahaannya adalah Armina Daily ya. Sebentar. Armina Daily ini maaf ya Bu. Ya, sebentar. Jadi saya memilih Armina Daily ini adalah karena sudah ada sertifikasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
dan surat-surat izin yang sudah lengkap inilah yang membuat saya tenang menjalankannya dalam jangka panjang, ya. Karena ada badan hukum yang mengawasi kita. Itulah enaknya ya Bapak Ibu. Jadi carilah perusahaan yang bisa kita ajak, atau kalau saya mengingat pesan mentor saya, carilah atau kalau misalkan ditawari usaha, carilah usaha tadi yang mengajak kita semakin mendekat sama Tuhannya, ya. Dan saya memilih Armina Daily karena di sini tujuan utama kita adalah ke Baitullah. Jadi kita niatkan di sini untuk ke Baitullah. Dan subhanallahnya di Indonesia ternyata ada 10 perusahaan yang sudah mendapati sertifikasi Dewan Syariah Nasional MUI, ya. Alhamdulillah Dewan Syariah ini 10 perusahaan yang mendapatkan, salah satunya adalah Armina Daily, ya. Armina Daily dari PT Armina Reka Farmasia Pratama. Oke, Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bergabung, ya, bersama kami dengan kendaraan yang terbaik yang tercepat, yaitu Armina Daily. Nah, terus bagaimana Mbak Zuha cara bergabungnya? Gabungnya cukup mudah Bapak Ibu, ya. Cukup dengan 165.000 saja, ya. Tadi sudah saya sampaikan 165.000 itu kalau misalkan Bapak Ibu pegang 165.000 terus pergi ke pasar nih. Kira-kira jadi apa 165.000-nya? Ya, paling jadi sayuran, ya. Nah, tapi 165.000 di Armina Daily ini, ya, kita tinggal isi formulir pendaftarannya, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan starter kit, ya. Jangan lupa sertakan KTP dan nomor rekening, karena rezeki kita akan ditransfer melalui rekening kita, ya. Kemudian Bapak Ibu lakukan pembelanjaan yang pertama, produk-produk kesayangan, produk-produk unggulan Daily, ya. Salah satunya yang paling saya sukai adalah apa Bapak Ibu? Ayo. Paling sudah tahu ya produk-produknya apa saja, tapi yang belum tahu nih saya kenalin, ya. Produk-produk unggulan Armina Daily, ya, produknya berkualitas yang berhubungan dengan kesehatan, kecantikan, dan masa depan, ya. Ini ada Red Coffee, ada ASIHA Pro, ada pasta gigi, ada Delistrum, ada sabun, ada penghemat bahan bakar, dan ada hijab seperti yang saya pakai hari ini, ya. Nah, produk-produk tadi Bapak Ibu, caranya bagaimana? Caranya kita kerjanya cukup 3M di sini. Ya, yang pertama adalah memakai, ya. M yang pertama memakai. Bapak Ibu, produk-produk tadi pilih yang apa, ya, yang mau dipakai, ya. Nah, rasakan Bapak Ibu manfaatnya, ya. Dan di sini kita ada 3 paket, ya. Nah, kalau pengen yang paket-paket ini boleh Bapak Ibu, ya. Boleh dengan paket jutawan, paket miliarder, ada paket miliarder. Nah, ya, mohon maaf, ya, ada gangguan suara. Paket jutawan ini terdiri dari Red Coffee dan ASIHA, ya. Nah, ini 680 sudah termasuk pendaftaran 165 tadi, ya. Kemudian ada paket miliarder, yaitu dengan 2 Delistrum, 1 ASIHA, dan 1 Red Coffee. Dan ini juga sudah termasuk pendaftaran 165.000, cukup dengan 1.154.000. Kemudian ada lagi paket triliuner, ya, yang berisikan 12 botol propolis ASIHA Pro beserta pendaftaran 165.000. Nah, yang paling untung dari paket-paket ini Bapak Ibu, ya, saya kasih bocorannya, ya. Yang paling untung, hasilnya paling banyak adalah paket triliuner, ya Bapak Ibu. Itu yang saya idolakan, ya, paling favorit yaitu paket triliuner, ya. Nah,
Kalau sudah, Bapak Ibu anggap saja, ya, bahasa sederhananya begini. Kita kan franchise personal. Jadi franchise itu kan layaknya kita punya toko biru mat atau merah mat tadi, ya. Tapi kalau di biru mat kan modalnya banyak. Kita cukup 165.000, kita punya toko. Tapi tokonya tidak berupa bangunan Bapak Ibu ya. Tokonya di mana? Di hati kita. Jadi kemana-mana kita bawa toko gitu ya. Nggak perlu capek-capek cari karyawan, bayar listrik atau apapun lah ya. Tidak perlu maintenance yang berlebihan ya. Jadi tokonya ada di hati. Nah, kalau Bapak Ibu pengen punya penghasilan, ya kalau bahasa sederhananya ya seperti toko saya ya, harus kulaan gitu ya. Biar apa? Biar kita bisa 3M tadi ya. 3M nanti saya jelaskan lebih detail, tapi kalau Bapak Ibu ingin punya penghasilan di sini, tidak seperti usaha yang lain ya. Mbak, apakah saya beli ini diam saja gitu ya. Bukan Bapak Ibu ya. Jadi cara kerjanya sama seperti kita konvensional sebetulnya. Cuma kita membangun aset ya. Bedanya di situ. Kalau saya sepeda tadi, misalkan sepeda saya rame kan yang kaya cuma saya sendiri. Tetangga saya kan nggak dapat apa-apa ya. Nah kalau di Armina Deli ini tokonya ada di hati. Kemana-mana kita bawa. Kita tidak perlu maintenance. Kita tidak perlu ngapa-ngapain. Jadi tugas kita kulaan iyalah, masa kita mau jualan jus ya kan, tapi gerobaknya doang. Jadi 165 tadi gerobaknya doang, kita enggak kulaan buah. Terus nanti kalau ada orang mau beli buah gimana, mau beli jus gimana, buahnya enggak ada ya, nggak bisa ya. Jadi belanja pertama tadi anggapan sederhananya adalah kita kulaan ya, tapi tidak untuk dijual. Lah berarti nggak boleh jualan? Boleh. Oh nggak dijual saja, kita pakai sendiri Bapak Ibu, itu untung loh. Apalagi kalau pinter jualan, ya malah untungnya lebih dahsyat lagi ya. Nah Bapak Ibu, setelah kita belanja, paham ya belanja ini apa maksudnya? 165 tadi sudah punya toko, dia tokonya punya penghasilan, kita kulaan. Nah, kulaan ini belanja yang pertama tadi. Tapi cara kerjanya Bapak Ibu di sini kita sederhana sekali cara kerjanya ya. Nggak perlu seperti yang dia mempertaruhkan apa saja ya. Nah, kerjanya itu cukup dengan 3M. Apa itu 3M? Yang pertama Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu sudah memakai produk-produk kesehatan, sudah memakai produk-produk kecantikan. Salah satu contoh adalah pasta gigi ya. Bapak Ibu selama ini sudah memakai pasta gigi. Mungkin mereknya bukan Armina Daily ya, karena belum kenal Armina Daily kan. Nah, Bapak Ibu tugasnya cukup mengalihkan mereknya. Ya, yang awalnya pasta gigi P misalkan dipindah ke pasta gigi Armina Daily. Nah, nih saya akan jabarkan sedikit di sini Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu tidak konslet ya. Bedanya apa Mbak Zuha dengan pasta gigi P gitu ya. Bapak Ibu selama ini misalkan pakai pasta gigi P. Belanjanya di mana? Belanjanya di warung. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah berapa lama pakai pasta gigi P? Sudah lama ya? Sudah lama kan? Bertahun-tahun Mbak, saya pakai pasta gigi P dari kecil gitu ya. Di warung tadi. Nah, Bapak Ibu selama Bapak Ibu belanja pasta gigi P bertahun-tahun, kira-kira apakah Bapak Ibu dapat apresiasi dari perusahaannya? Selamat Ibu sudah memakai pasta gigi kami selama 30 tahun. Ada? Nggak ada ya. Nah, selama ini Bapak Ibu beli di warung, kira-kira warungnya dapat untung nggak Bapak Ibu? Dapat ya. Warungnya dapat untung. Kemudian kira-kira nih, berarti selama ini Bapak Ibu beli pasta gigi P tadi yang kaya siapa? Yang kaya warungnya ya. Warungnya semakin kaya gitu ya. Nah, kemudian warung tadi kira-kira kulaan nggak produknya? Kulaannya dari toko grosir yang lebih besar. Kira-kira nih, grosirnya ambil untung nggak? Ambil lah. Kalau nggak ambil ngapain dikerjakan gitu ya. Nah, grosir tadi ambil produknya dari mana? Sales ya. Salesnya ambil untung nggak? Ambil ya. Kemudian sales tadi
mulaannya dari mana? Pabrik ya. Pabriknya ambil untung, ambil. Nah, Bapak Ibu, rentetannya dari Ibu ya. Bapak Ibu nih. Atasnya siapa tadi? Warung. Atasnya lagi siapa tadi? Grosir. Atasnya lagi sales. Atasnya lagi pabrik. Ini untungnya dibagi-bagi, betul? Nah, selama ini Bapak Ibu kebagian nggak? Nggak ya. Jadi yang kaya ya mereka-mereka. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu pindah merek ke Armina Daily, keuntungan yang seharusnya diambil 4 level ini tadi dikasih ke Bapak Ibu nih, mau apa enggak? Mau ya. Jadi kita tinggal pasta giginya diganti, tapi kita digaji. Tapi mau enggak kira-kira? Enak banget kan, yang seharusnya dapat warungnya, salesnya, grosirnya, pabriknya, ini dikasih ke Bapak Ibu semua. Nah, caranya gimana kok bisa ngasih gitu ya? Nah, selama ini kalau misalkan saya mengucapkan wafer, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Kira-kira mereknya? Pastinya merek Teng, ya, Teng bintang ya, Teng. Kenapa kita bisa menyebut itu ya? Karena kita sering lihat di TV, dialah yang sering bercerita, betul? Dialah yang sering nongol, ya. Makanya kita ingat, ya. Nah, begitu juga di sini Bapak Ibu. Selama ini Bapak Ibu kalau pakai pasta gigi kan diem-diem saja ya. Tapi kadangkala kita sadar tidak sadar juga pernah iklan gratisan. Maksudnya salah satu contoh, misalkan Bapak Ibu suka dengan bakso. Nah, karena Bapak Ibu suka dengan bakso tadi, akhirnya puas dan Bapak Ibu cerita kepada saya. Saya pun mencoba bakso tadi. Nah, pada saat saya mencoba ternyata betul apa yang dikatakan Bapak Ibu. Enak, baksonya murah gitu ya. Otomatis karena saya puas, saya cerita nih ke 100 orang. Belilah di bakso tadi. Kira-kira Bapak Ibu yang cerita pertama kali ke saya tadi siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu ya. Dapat apa kira-kira? Gak dapat apa-apa, tapi mau ya Bapak Ibu. Nah, itulah manusia. Ya, manusia itu sukanya berbagi ya. Apapun yang dianggapnya baik dibagikan. Nah, begitu juga Bapak Ibu, saya cocok dengan pasta gigi Armina Daily, makanya saya bagi ke Bapak Ibu semuanya ya. Siapa tahu pengen giginya tambah putih, nafasnya semakin harum, kemudian tidak pernah sariawan atau sakit gigi. Dan luar biasanya lagi Bapak Ibu, karang gigi saya bisa lepas sendiri. Kalau nggak percaya cobain deh ya. Apalagi dompet saya Bapak Ibu, subhanallah, rezekinya ngalir terus. Kenapa? Karena selain saya memakai produk Armina Daily tadi, saya sering berbagi, sering bercerita ya. Karena tugasnya di sini cuma gitu doang. Mudah apa? Mudah banget. Cuma cerita. Berarti kalau kita cerita, toko kita lagi buka ya. Sebagus apapun tokonya, isinya selengkap apapun, kalau Bapak Ibu nggak pernah buka toko, kira-kira ada pemasukan nggak? Nggak ada ya. Nah, luar biasanya, kita tinggal ganti merek, tinggal cerita-cerita, alias buka toko, insya Allah Bapak Ibu, tokonya semakin besar, rezekinya semakin banyak. Dengan apa? Dengan kita membangun aset. Jadi, kita setelah memakai, setelah menceritakan ya, kita ajak mereka juga untuk memakai produk-produk kita ya. Jadi mengajak dengan antusias setiap orang untuk bergabung sebagai pengguna produk Armina Daily. Kemudian Bapak Ibu, tidak perlu banyak orang ya, cukup temukan 3 orang yang betul-betul mau ke Baitullah dengan menjalankan bisnis Armina Daily ya. Dan melakukan 7 langkah meraih 1 tahun miliar. Ya Bapak Ibu, ini luar biasa ya. Yang diceritakan bukan hanya sebagai manfaat produknya, tapi juga peluang usaha dan keuntungannya bergabung. Kemudian menceritakan keunggulannya dan juga orang-orang yang sudah berhasil di sini. Bapak Ibu yang sudah berhasil banyak di sini ya. Ada yang mungkin Bapak Ibu yang sedang jadi guru ya,
Kami ada teman background-nya guru, tapi luar biasa gajiannya banyak sekali ya. Dia dari Kendal, namanya Miss Dewi. Atau misalkan Bapak Ibu yang punya usaha laundry ya, kami juga ada teman atau leader sukses ya, beliau Bapak Haji Harun Ar-Rasyid dari Madiun, dia juga seorang usaha laundry ya. Dan banyak lagi Bapak Ibu yang lainnya ya. Jadi apapun latar belakang Bapak Ibu, semuanya saya yakin bisa menjalankan usaha ini. Karena cukup 3M saja cara kerjanya. Kalau guru cara kerjanya apa? Ngajar. Kalau tukang laundry cara kerjanya nyuci. Nah, kalau kita di Armina Daily, cara kerjanya 3M. Memakai, menceritakan, dan membangun aset. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang sudah disediakan Armina Daily sehingga saya walaupun punya usaha sepeda, tapi saya tetap saja istiqomah di sini. Ya, karena rezekinya Bapak Ibu ya. Di sini itu sudah disediakan 8 potensi rezeki harta karun Bapak Ibu ya. Yang pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan langsung di mana Bapak Ibu begitu daftar 165.000, Bapak Ibu akan mendapatkan harga membernya ya. Kemudian keuntungan lainnya Bapak Ibu akan menjadi bagian dari komunitas miliarder berkah ya, yang nantinya akan mendapatkan ilmu-ilmu bagaimana hanya 1 tahun saja bisa jadi miliarder. Kemudian nomor 2 dan nomor 3 Bapak Ibu, bonus pengembangan dan bonus jaringan ini akan Bapak Ibu dapatkan jika Bapak Ibu menemukan mitra dan mereka belanja yang pertama kalinya. Ya, ada bonus pengembangan 60% dari APV produk tersebut ya. Kemudian bonus jaringannya ada 40% dan totalnya 100% payout-nya dibagikan kepada kita semuanya. Saya baru menemukan ini Bapak Ibu, perusahaan yang langsung memberikan payout 100% untuk kita semua para mitranya. Padahal banyak di luar sana ya, tapi tidak sampai 100%. Ada lagi bonus dinamika dan bonus kepemimpinan ya. Nomor 4 dan nomor 5 ini yang keren banget Bapak Ibu ya. Saya hampir setiap hari merasakannya ya, gajiannya mengalir terus ya, karena bonus dinamika dan kepemimpinan ini Bapak Ibu akan Bapak Ibu dapatkan jika mitra-mitra Bapak Ibu bertumbuh dan berkembang dan mereka melakukan repeat order ya, pembelanjaan kedua dan seterusnya ya, dan akan berulang terus dan terus. Jadi rezeki akan mengalir ke rekening Bapak Ibu akan terus dan terus ya. Keren nggak Bapak Ibu? Nah, nomor 6 dan nomor 7 ini adalah hadiah atau anugerah bagi Bapak Ibu yang mau membina mitra-mitranya, bisa gajian, bisa ke Baitullah, bisa menjadi prayer reward ya. Nah, disinilah luar biasanya ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ya hanya ingin memakai saja, ya tidak usah risau karena ada reward point yang disediakan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu setiap kali belanja ini poin-poinnya akan bisa dikumpulkan ya dan akan bisa ditukarkan. Salah satunya ada yang bisa ditukarkan dengan umroh, ada yang bisa ditukarkan dengan sepeda motor, HP, emas dan sebagainya ya. Nah, itu tadi harta karunnya Armina Daily. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan Bapak Ibu kepengen ke Baitullahnya cepat? Ada yang mau tahu nggak? Ini ada yang solusi ya Bapak Ibu. Kalau kepengen ke Baitullahnya lebih cepat dari bayangannya ya. Yaitu cukup dengan Bapak Ibu setiap bulannya Bapak Ibu kulaan ya, karena kayak saya tadi toko sepeda, kalau saya nggak kulaan gimana bisa dapat pemasukan ya kalau barangnya cuma gitu-gitu aja gitu ya. Makanya saya harus lakukan kulaan. Tapi kulaannya di Armina Daily nggak seperti sepeda ya. Kalau saya kulaan setiap bulan itu 50 juta ya. Nah kalau di sini cuma 500.000 Bapak Ibu ya. Anggap saja kalau misalkan Bapak Ibu baru mau bikin toko saja ya, tidak punya lahan, akhirnya Bapak Ibu kontrak toko. Nah, di daerah saya itu Bapak Ibu kontrak toko itu baru kontrak tokonya saja itu 50 juta, ada yang 70 juta itu ya, itu baru toko, belum isinya ya. Makanya kenapa saya bilang di sini tuh
murah banget ya, karena itu tadi ya, beli tokonya cuma 165 ya, tokonya di hati. Kemudian kita biar tokonya punya penghasilan, kita kulaannya cuma 500.000. Itu bayangin kalau cuma setahun berapa? 6 jutaan loh Bapak Ibu. Padahal saya pernah kontrak toko itu, kalau tadi kontraknya 50 juta itu setahun ya mahal banget ya, itu belum punya hasil ya. Tapi kalau di Armina Daily setahun kalau dikali 500.000 itu cuma 6 juta ya. Tapi rezekinya maha dahsyat Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Bapak Ibu di sini tugasnya cuma, anggap saja Bapak Ibu 9 bulan, nggak usah lama-lama deh, atau 6 bulan deh, boleh 6 bulan ya. 6 bulan itu kalau dikalikan 500 berarti berapa? Cuma 3 juta Bapak Ibu ya. Bayangin Bapak Ibu pegang 3 juta di mall itu ya, jadi apa itu? Tapi di Armina Daily 3 juta bisa ke Baitullah ya. Caranya cukup mudah. Lakukan duplikasi Bapak Ibu ya. Duplikasi itu mencontek. Jadi kita contek. Caranya bagaimana? Kita di sini tugasnya 3M. Nah, kalau Bapak Ibu pengen punya penghasilan, mau nggak mau lakukan dulu langkah pertama, yaitu memakai. Pakai dulu produknya biar Bapak Ibu yakin kalau produknya Armina ini bagus ya. Produknya Armina Daily ini betul-betul premium ya, rasakan manfaatnya. Nih. Kemudian langkah yang keduanya, Bapak Ibu temukan 3 mitra ya yang mereka juga ingin menjalankan bisnis di Armina Daily, ingin mewujudkan mimpi-mimpinya ya. Biar bisa sukses sama-sama ya, biar bisa sukses bareng-bareng, kita bantu 3 mitranya tadi dan juga menduplikasi apa yang kita lakukan. Mereka pun belanja setiap bulannya atau pulaan ya untuk aktivitas tokonya ya, biar tokonya dapat penghasilan ya, pulaannya 500.000 ya. Nah, itu pun dilakukan duplikasi kita setiap 3 orang, 1 orangnya juga menemukan 3 orang lagi. Maka di bawah pembinaan Bapak Ibu semuanya, dalam bulan kedua akan bertambah 9 orang ya. Maka di bulan kedua akan ada 12 orang yang transaksi atau pulaan 500.000 tadi. Bapak Ibu akan mendapatkan gajian 295.000 ya. Kok dikit Mbak? Ya kan baru 9 orang, baru 12 orang ya. Kemudian 9 orang pun menduplikasi kita, mencontek kita. 1 orangnya menemukan 3 mitra lagi, ya, maka akan bertambah lagi 27 orang. Di bulan ketiga ada 39 orang, belanja 500.000 juga ya untuk pulaannya. Bapak Ibu akan mendapatkan gajian 961.000 ya. Kemudian bertumbuh lagi sampai bulan ke-6 ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu gajiannya tadi ya tidak diambil di rekeningnya, maka totalnya ada 40 juta. Kira-kira bisa nggak dipakai untuk biaya umroh Bapak Ibu? Bisa banget kan? Nah, kalau misalkan Mbak Zua, saya kepengen ke Baitulnya nggak sendirian. Saya kepengen sama keluarga saya juga. Nah, Bapak Ibu lanjutkan nih, ya minimal setahun lah ya. Setahun Bapak Ibu bangun asetnya, mitra-mitranya bertumbuh, ya. Nah, Bapak Ibu tinggal kenalin nih ke kita yang menjelaskan, ya. Kita yang menjelaskan, Bapak Ibu yang gajian, mudah apa mudah? Insya Allah Bapak Ibu 9 bulan saja nih Bapak Ibu tekuni, ada 872 juta masuk ke rekening. Wah, itu bisa sama keluarga itu, plus haji plusnya ya. Wah, keren. Mudah apa mudah banget? Mudah banget ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di sini tugas kita bukan cari orang ya, karena orangnya nggak hilang ya. Jadi tugas kita di sini cukup membantu siapa yang mau dibantu ke Baitullah ya. Nah, pada dasarnya sebuah proses itu penting. Sama seperti saya dulu jualan sepeda. Nggak mungkin Bapak Ibu saya buka langsung ramai. Pasti ada butuh proses ya. Nah, proses-proses inilah yang mungkin sebagian orang ada yang kuat, ada yang tidak. Tapi yakini Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu melemah, Bapak Ibu ingat-ingat lagi impiannya ya, namanya ke Baitullah ya. Pasti prosesnya
lumayan ya. Tapi yakini Bapak Ibu ya, yuk kita belajar dari Ibunda Hajar. Ibunda Hajar waktu itu mencarikan minum untuk putranya Nabiullah Ismail alaihissalam ya. Seorang bayi yang butuh minum, Bapak Ibu bayangkan, namanya bayi paling setengah gelas sudah cukup ya untuk menghapus kehausannya. Tapi kenapa Ibunda Hajar harus bersa'i dari sofa ke marwah, sofa ke marwah, dan itu pun waktu itu gersang ya, panas, padang pasir itu. Kalau zaman sekarang enak, AC-nya ada, adem gitu ya. Nah, kalau dulu Ibunda Hajar enggak Bapak Ibu ya, panas, gersang, tandus, udah gitu naik gunung ya. Jadi waktu itu Ibunda Hajar naik gunung Sofa ya, di puncak gunung Sofa Ibunda Hajar cari di mana ada sumber mata air. Nah, karena panas Bapak Ibu tahu Fata Morgana ya. Ya, tahu Fata Morgana kan? Jadi kelihatannya ada air tapi begitu dikejar hilang airnya ya. Jadi ada bayangan. Nah, waktu itu Ibunda Hajar melihat di Marwah ada bayangan, ada mata air, larilah Ibunda Hajar ke Marwah. Ternyata sesampainya di situ tidak menemukan apa-apa. Diulangi lagi, dilihat lagi. Nah, ternyata di sofa, lari lagi ke sofa. Bapak Ibu, kenapa sih harus 7 kali? Coba kalau pada saat itu keenamnya Ibunda Hajar berhenti. Kira-kira zam-zamnya keluar enggak? Ya, artinya Bapak Ibu, kita semua ada jatahnya. Kalau jatahnya Ibunda Hajar 7, ya berarti 7 itulah akan dikeluarkan zam-zam. Kita tidak ada yang tahu jatah kita berapa. Yang penting apa Bapak Ibu? Lakukan ya. Anggap bisnis ini adalah ibadah. Jangan berharap hasil, tapi Bapak Ibu jadikan ini adalah ibadah. Ikhtiar. Yakini Allah tidak tidur ya. Allah ngabsen kok Bapak Ibu ya. Hari ini kita siar atau tidak, hari ini kita ikhtiar atau tidak, seberapa ikhtiarnya, seberapa perjuangannya, seberapa pol-polannya. Insya Allah Bapak Ibu semuanya pasti ada hasil. Cuma mungkin ada yang pengennya cepet-cepet ya. Jadi nggak sabar kan. Makanya begitu ditolak down gitu ya. Bapak Ibu jadikan penolakan itu vitamin ya. Justru kita butuh orang-orang yang menghina kita, yang menolak kita, yang meremehkan kita, yang nyinyir sama kita gitu ya. Kalau saya butuh. Kenapa? Karena dengan adanya orang-orang yang nyinyir sama saya, yang menghina saya, itu bagi saya adalah sebagai penyemangat ya. Sebagai strong way saya kalau saya bisa membuktikan ya bahwa saya juga bisa berhasil ya. Itu kalau saya ya Bapak Ibu, lihat saya kalau saya lemes, saya langsung ingat kembali impian saya. Ya Allah, impian saya ke Baitullah, saya harus pertahankan, jangan sampai impian saya ini hanya menjadi ketawaan orang ya. Mungkin saat ini saya diketawakan nggak apa-apa, tapi suatu saat nanti akan saya buktikan bahwa saya bisa berhasil dan sukses ya. Itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk hari ini dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mendapatkan keberkahan di dalamnya, dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu semua yang sedang menyaksikan Facebook ya diberikan kelancaran, keberkahan, kemuliaan, dan saya doakan semuanya gajian 100 juta tiap bulannya. Dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu segera terwujud semua impiannya. Wasilah Armin Nadim. Begitu dari saya. Terima kasih yang banyak ya. Mohon maaf. Gangguannya bukan gangguan ya. Malaikatnya pada lewat ya. Ya, itu dari saya. Salam Baitullah, Allahu Akbar. Salam miliarder sukses, sehat, kaya, berkah, Allahu Akbar. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah kata.